Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih kabarnya kalian anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah ya, hari ini Ibu diberi kesempatan untuk menemani kalian belajar. Meskipun via daring. Nah, di masa pandemi seperti ini, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama pesan Ibu. Apa saja? Ada 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, semoga setelah kita mengetahui pesan Ibu tadi, Ibu harap kalian bisa mematuhinya ya, dan lebih baik untuk tetap berada di rumah. Oke, hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Iya, kita hari ini akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan mengamati sebuah video yang nantinya tujuannya itu supaya kalian bisa atau dapat menjelaskan mengenai apa itu cerita non-fiksi. Tujuan yang kedua itu agar kalian mampu mengidentifikasi manfaat dari cerita non-fiksi ini. Dan tujuan yang ketiga yaitu kalian bisa mengetahui contoh dari cerita non-fiksi serta ciri-ciri cerita non-fiksi. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian mengenai, ada yang tahu nggak sih apa itu cerita non-fiksi? Dan apakah kalian sudah pernah membaca tentang cerita non-fiksi? Minggu lalu kita sempat membahas tentang cerita fiksi. Apa sih Bu cerita fiksi? Aku lupa nih. Nah, jadi cerita fiksi ini adalah cerita khayalan. Contohnya itu seperti cerpen, dongeng, dan lain-lainnya. Sedangkan cerita non-fiksi itu adalah kebalikannya. Apa? Iya, pintar sekali. Cerita non-fiksi itu adalah cerita yang diangkat dari sebuah kenyataan. Ceritanya sesuai fakta dan di dalamnya itu mengandung pesan tertentu. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kita menyimak video pembelajaran berikut ini. Disimak baik-baik ya. Nanti setelah penayangan video ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Anak-anak, teks non-fiksi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah. Teks non-fiksi berusaha menarik pemikiran pembaca. Teks non-fiksi menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya.
Dari ciri-ciri tersebut, kamu telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Bagaimana menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Untuk menentukan ide pokok pada teks, kamu perlu membaca teks tersebut dengan seksama. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan antara lain, dengarkanlah teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Gunakan kata tanya untuk menemukan ide pokok dan informasi penting dalam setiap paragraf. Kata tanya tersebut antara lain apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyimak secara bersama-sama mengenai video pembelajaran tentang cerita non-fiksi. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian tentang cerita non-fiksi. Apa sih tentang cerita non-fiksi itu? Kita sudah tahu ya, tadi sudah dijelaskan dalam video bahwa cerita non-fiksi ini itu merupakan cerita yang berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta yang bersifat informatif. Contohnya tadi sudah diterangkan dalam video pembelajaran. Contohnya itu ada berita, majalah, biografi, esai, terus jurnal, karya ilmiah, dan lain-lainnya. Masih banyak ternyata ya. Dan kita juga jadi tahu salah satu contohnya itu seperti biografi. Kita sering kan lihat atau kita sering baca tentang biografi yang ada di internet, suka banyak. Terus kita suka baca juga berita-berita, nah majalah, nah itu ternyata termasuk cerita non-fiksi anak-anak. Oke, nah setelah ini Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Ibu ingin menguji tentang pemahaman kalian terkait cerita non-fiksi yang sudah kalian tadi amati dalam video. Oke, simak baik-baik soalnya, diisi, dan kalian bisa mengisinya itu di LKPD ya. Oke anak-anak, jangan lupa soal evaluasinya dikerjakan di LKPD ya. Nah, nanti dikirim ke grup chat WA kita. Setelah itu nanti Ibu akan mengirimkan latihan untuk kalian. Nanti Ibu akan berikan petunjuk latihannya untuk kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, selalu diberikan semangat untuk belajar, dan semoga selalu diberikan fasilitas yang memadai gitu ya, seperti kuota, jaringan, untuk kita tetap mengikuti pembelajaran di minggu berikutnya. Mungkin bisa dapat Ibu simpulkan bahwa pembelajaran hari ini mengenai cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi itu adalah cerita berdasarkan kenyataan sesuai fakta yang sifatnya itu informatif. Ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan, kita jadi mengetahui apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cerita non-fiksi dan contoh apa saja yang termasuk tentang cerita non-fiksi. Oke anak-anak, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Sebelumnya ibu mohon maaf kepada kalian apabila penjelasan dari ibu itu kurang jelas atau kurang dipahami. Nah, kalau misalkan ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu ya. Kalian bisa chat PC ibu agar lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.